baik tanya Bu Ana ya atas waktunya. Saya akan memaparkan. Kemudian ada beberapa hal sebentar yang menjadi bagian Mas Uca, mohon ditanggapi. Ya, selanjutnya saya share screen dulu. Ya. Yang kiri Bu. Oke, apakah layar saya sudah kelihatan ya? Aman. Sudah Pak, sudah. Ya, oke. Simpulnya kemudian masuk ke latar belakang. Silakan Bapak Ibu. Izin Mas Uca, saya singkat ya, baca latar belakang, nanti Bapak Ibu bisa dibaca saja. Yang penting dari sini adalah hasil yang diharapkan ya, bagaimana teman-teman trainer ini ya memenuhi 5 aspek ini. Semoga pelatihan keterampilan abad 21 ini betul-betul sesuai dengan yang kita agendakan, yakni ada 5 target. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Nah, trainer ini adalah tentu adalah yang mereka lulus atau telah memiliki sertifikat ya. Ini yang perlu kami sampaikan agar betul-betul telah mendapatkan lisensi sertifikat dari kurikulum akademik. Penyelenggaranya itu dari Microsoft ya, inovatif yang sering kita dengar, atau bahkan boleh dari penyelenggara atau domain binaan Microsoft itu, apakah maca.id, Jateng Pintar, bptik, jateng.org, atau yang nampak di layar ya Bapak Ibu. Izin Mas Uca, apa ini sudah klop ya atau masih ada yang belum masuk? Mohon dikoreksi sebentar. Selanjutnya. Ya, itu sudah itu Pak. Sudah. Yes. Ya, selanjutnya ketentuannya telah mengikuti TOT tahun sebelumnya, itu sudah ada satu, dan seterusnya. Untuk peserta bisa disimak ya. Kemudian peserta ini masih jumlah sebelum laporan ya, ada 19.347. mungkin nanti berdasarkan hasil laporan bisa saja ini berubah. Kemudian kita masuk ke jadwal ya. Rekrutmen sudah selesai, kemudian pelaksanaan nanti tanggal 14 sampai 17. Nah, waktu pelaksanaan apakah di pagi hari atau di sore hari ya, kan bisa saja diatur internal di dalam pesertanya Bapak Ibu seperti apa, tetapi dengan mengutamakan waktu daripada trainer itu sendiri ya. Kemudian penyelesaian tugas online ya, itu 18 Juni sampai dengan 1 Juli ya. Kemudian validasi tugas itu 18 sampai 4 Juli ya. Mengapa 18? Artinya kalau sudah ada tugas yang masuk tentu sudah bisa di-execute lebih awal biar tidak terlalu menumpuk. Kemudian untuk pelaporan kelulusan direncanakan tanggal 5 sampai 7. Lulusan itu berikut rilis sertifikat ya, berdasarkan peserta pelatihan itu rencananya adalah tanggal 16 Juli. Iya. Selanjutnya pradiseminasi itu ditentukan tanggal 12 sampai 17. Untuk diseminasinya 19 sampai 21. Iya, seperti itu. Kemudian
untuk penyelesaian tugas online diseminasi tanggal 22 sampai 25. Ya, validasi tugas 26 sampai 28 Juli 2021. Kemudian penentuan kelulusan akhir itu tanggal 30 Juli. Nah, rilis sertifikat untuk peserta diseminasi ya tanggal 6 Agustus, kemudian penutupan nanti diagendakan pada bulan Agustus. Nah, untuk tadi beberapa peserta menanyakan apakah ini TOT. Nah, jawabannya ya berdasarkan hasil kesepakatan ya kita tentukannya adalah TOT. Berikutnya untuk materi, ini adalah materi kurikulum level 100 ya. Upayakan Bapak Ibu ya tidak mengurangi tetapi untuk menambahkan, yaitu tergantung dari Bapak Ibu ya seperti apa ya. Kemudian yang penting kita perhatikan adalah item-item dari setiap materi ya. Misalnya untuk materi MEC atau Microsoft Educator Community-nya seperti apa. Kemudian Microsoft Teams ya seperti apa, fitur-fitur yang hendak diperkenalkan ke seluruh peserta. Untuk Microsoft Form ya bisa disimak nanti ya Bapak Ibu seperti apa fitur-fitur yang hendak diperkenalkan. OneDrive, Office Online, Sway, OneNote Classbook ya. Ya seperti itu. Terkait dengan teknis, ini pelaksanaan persiapan Master Trainer TOT. Nanti ini ketentuannya bisa kita mendengar penjelasan dari Mas Yuca ya. Ini terkait dengan saya langsung tambahkan ya Pak. Kayaknya putus nih suaranya Pak Reviel. Ya baik Bapak Ibu, jadi untuk persiapan Master Trainer Bapak Ibu semuanya, itu kan tentunya Bapak Ibu akan harus registrasi dulu di edutrack.microsoft.com. Lalu Bapak Ibu masukkan kode trainer. Kode trainer MIE atau MIE, satunya 5 kali, tiganya 2 kali. Ini artinya Bapak Ibu akan masuk ke dalam satu Microsoft partner yang namanya PT Cipta Gading Arta, yang ditunjuk sebagai Microsoft Global Training Partner di Indonesia, sehingga Bapak Ibu nanti bisa di-track setiap training-training yang Bapak Ibu kerjakan, seperti itu. Nah, setiap sesinya Bapak Ibu itu nanti Bapak Ibu akan membuat redeem code dan mengenerate survei, begitu ya. Oke, sudah ya, saya lanjutkan ya. Silakan Bapak. Maaf, jaringan hilang. Ya, tadi kita sampai pada tugas TOT. Nah, setelah Bapak Ibu trainer menerima juknis atau panduan ini, Bapak Ibu ya beberapa hal yang perlu ini mengatur jadwal ya dengan kelas Bapak Ibu, kemudian melakukan recording pada saat pelaksanaan TOT. Kemudian setelah itu membuat laporan harian ya dalam format Sway ya. Kemudian diinput masuk link recordernya. Iya. Apakah link recorder dititip di OneDrive atau seperti misalnya di saya lupa tuh yang video masih cek ya. Kemudian attendance list peserta screenshot ya. Kemudian ketentuan berikutnya adalah mendampingi peserta difasilitasi oleh Ovelop, kemudian termasuk validasi kelulusan nantinya. Ya, ini untuk kelulusan tahap pertama tentu disesuaikan tadi dengan sebelum dilakukan
setelah dilakukan training, setelah itu ada agenda diseminasi. Ya, tahap pertama adalah dilihat tentu kehadiran dalam kegiatan TOT. Kemudian tentu tugas-tugas yang diberikan seperti apa, apakah tuntas atau seperti apa. Ya. Kemudian pada kelulusan peserta tahap 2 nanti dilihat daripada diseminasi, ketentuannya sudah diatur bahwa minimal 20 orang, dan untuk tingkat kelulusan itu peserta diseminasi minimal 15 orang. Kemudian ketentuan berikutnya adalah bagi peserta yang dinyatakan lulus tahap pertama dan tahap 2 baru akan mendapatkan sertifikat TOT untuk keterampilan abad 21 level 100 ini. Selanjutnya bagi peserta diseminasi akan mendapatkan sertifikat pelatihan peserta level 100. Itu untuk sementara. Kemudian kita kembali dulu untuk EduTrack, mungkin bisa lebih lanjut Mas. Selanjutnya saya beri. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit untuk yang EduTrack tadi, Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa Master Trainer di Indonesia itu perlu untuk registrasi di edutrack.microsoft.com. Lalu Bapak Ibu registrasinya memasukkan kode trainer adalah MAI, satunya 5 kali, tiganya 2 kali, atau 111133. Nah, kalau nanti Bapak Ibu membuat redeem code, pastikan jangan pilih yang independen ya. Kalau dipilih yang independen itu nanti Microsoft tidak akan bisa tracking Bapak Ibu apakah sudah pernah melakukan training atau tidak begitu. Jadi dengan kode trainer ini kami akan bisa melihat data pelatihannya Bapak Ibu secara real time, jumlah total peserta pelatihannya ada berapa, jumlah jam yang Bapak Ibu kerjakan dalam training itu berapa, melalui kode redeem yang diberikan kepada peserta. Caranya itu kan sudah pernah saya bagi ya di ini, bagaimana cara membuat redeem code untuk pelatihan. Nanti kalau Bapak Ibu lupa akan saya share kembali di grup WA atau di Microsoft Teams ya. Itu untuk yang tentang redeem code. Demikian Pak Rivial. Mungkin ada penambahan dari Ibu Anastasia, silahkan. Sebelum kita serahkan ke peserta. Tidak ada. Mungkin Mas Yuca kita buka sesi tanya jawab atau seperti apa? Silakan Pak Rivial. Maaf tadi. Bu Anas, silakan. Masih off tadi mic-nya. Baik, yang perlu diperhatikan untuk teman-teman adalah tadi itu tentang jadwalnya, lalu yang kedua juga redeem code ini yang secara japri ataupun di grup sering ditanyakan bagaimana untuk melakukan redeem code ini. Selanjutnya juga yang terakhir tadi masih belum ya Pak Rivial, bahwa untuk tahapan kelulusan itu kalau para pesertanya nanti apabila dia melakukan sampai diseminasi maka dia akan mendapatkan sertifikat TOT, tapi kalau hanya sampai di batas mengikuti pelatihan dan tidak mengikuti diseminasi maka dia akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Mungkin itu tadi terakhir yang belum disebut. Begitu ya Pak Yuja ya. Baik, saya kembalikan ke Pak Rivial atau mungkin sesi tanya jawab, silakan. Ya, sesi tanya jawab saja mungkin langsung. Izin. Ya, silakan gunakan fitur raise hand untuk sesi tanya jawab ya, biar tidak ribut. Izin. Saya Amonangan dari Papua. Ini siapa Pak Asep Irama ya?
Izin, Ibu Anastasia. Iya Pak. Ya, terkait dengan waktu, karena kami di Papua jaringan koneksi internet, baik itu WA atau media sosial, itu baru lancar sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Jadi, jujur kami komunikasi dengan peserta agak terhambat. Kemudian dari jadwal yang tadi sudah disampaikan, apakah kami yang dari Jayapura, karena trainernya ada 2 dari Jayapura, bisa mundur sedikit, mungkin 2 atau 3 hari, tetapi nanti batas waktu penyampaian laporan itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan tadi oleh Pak Aprizal, mungkin, mohon maaf, seperti itu. Terima kasih. Iya, Pak, mohon maaf tadi namanya Pak siapa? Pak Hamonangan Saya tidak Simanjuntak. melihat. Hamonangan. Ya. Oh ya Pak, saya kira dari Sumatera Utara Pak namanya itu Pak. Orangnya Sumatera Utara. Dari tinggalnya Papua di ya Pak. Karena Iya. iya jauh sekali Pak ya, dari ujung ke ujung, hebat sekali Bapak. Iya Pak, ini karena karena memang kendala jaringan ya, kan beberapa waktu yang lalu memang sempat Putus. sebulan yang lalu ya sempat bulan. mati sama sekali jaringan, 1 bulan ya sempat mati sama sekali. Nah ini nanti kita komunikasikan sendiri saja ya Pak ya, khusus untuk Papua nanti kita komunikasikan tersendiri. Nanti Bapak bisa melakukan japri dengan para fellow sambil kita cek kendala jaringannya, karena ini di luar kendali kita ya, karena hubungannya dengan infrastruktur. Begitu Ya. Pak, nanti Bapak komunikasi mengingatkan kami ya. Begitu Pak Yuce ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, bisa seperti itu, Bu. Atau Ya. kalau memang ini kan kita sepakat bahwa di Papua terjadi sesuatu kan, Bu, yang jaringan putus itu. Ya. Ya. Nah, saya itu enggak ada masalah ya, Pak. Ya. Misal Bapak mundur 2 hari